silakan ya, boleh duduk dulu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oh iya, Ibu sebelumnya baru pertama kali konsultasi gizi ke sini atau udah pernah ya Bu? Baru Ibu kebetulan pertama kali. Baik Ibu, boleh ya untuk mengisi datanya terlebih dahulu. Udah Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Boleh ya untuk tunggu sebentar dulu Bu, nanti dipanggilkan dulu ke ahli gizinya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Iya, bentar ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, selamat Selamat duduk. pagi Ibu. Sini duduk sini. Boleh? Nah, kita ke kantor ya. Sebentar ya Ibu, selamat pagi sebelumnya. Bagaimana kabarnya, sehat? Pagi Ibu, alhamdulillah saya sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah datang ke ruang konseling pada pagi hari ini ya. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Nisa sebagai ahli gizi yang akan mendampingi Ibu pada sesi kali ini. Sebelumnya, Adek, siapa namanya Adek? Ada sapi Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ada sapi baik. Cuman akhir-akhir ini tuh susah makan Ibu. Oh begitu ya Ibu. Iya. Alhamdulillah Adek Sapi baik ya Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan Adek Sapi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa sama-sama mencari solusi agar Adek Sapi mau makan lebih baik lagi ya Ibu. Ya Ibu, saya juga berharap seperti itu. Oke baik, kalau begitu boleh saya tahu bagaimana asupan makan Adek Sapi sehari-hari Ibu? Oh, boleh. Kalau ada sapi itu sarapannya tuh jarang banget Ibu, suka susah. Paling dilanjut ke makan siang, itu pun kalau makan siangnya langsung disuapin sedikit juga itu teh. Kalau begitu berarti Adek Sapi masih sering melewatkan sarapan ya Ibu? Iya, sehari kan makannya paling 2 kali. Oke, kalau boleh saya tahu bagaimana kebiasaannya Ibu cara menyiapkan makanan di rumah? Saya siapin di piring aja Ibu. Iya, terus habis itu sama saya disuapin baru mau makan sedikit. Iya. Kalau untuk makannya Ibu, apakah sering mengkonsumsi makanan yang manis atau lebih ke makanan asin? Dari sapi itu lebih suka makan manis Ibu, sukanya kan makan roti coklat, puding, kayak gitu. Berarti kalau di anggota keluarga yang lain, apakah ada yang mengalami kesulitan makan seperti Adek Sapi Ibu? Kebetulan enggak, kakaknya mah banyak makannya teh. Oke, berarti permasalahan utamanya Adek Sapi ini masih jarang sekali untuk sarapan ya Ibu. Kemudian untuk makanannya hanya mau makan jika mengkonsumsi makanan yang manis ya. Iya betul Ibu. Untuk makanan pokoknya bagaimana Ibu? Apakah banyak makannya atau cemilan-cemilan aja? Makanan pokoknya teh susah Ibu, paling juga makannya ditambah lauk protein hewaninya gitu, itu pun jarang, susah makannya. Iya. Berarti untuk lauk pokoknya pun masih kurang ya Ibu? Iya. Baik, kalau begitu saya mau izin nimbang adanya dulu ya Ibu, Iya, supaya boleh. kita bisa tahu bagaimana status gizi adanya, apakah Boleh. sudah mencukupi atau belum. Iya boleh. Boleh ya Adek, ikut Ibu sebentar. Nggak disuntik ini Sebentar ya. nanti kita ke temzannya sepuluh disuntik ditimbang 10 cantik ya. itu tetenya nih cantik gitu nih baik cuman ini aja yuk Iya, boleh naik. ya boleh kan sebentar Jangan dulu ke Ibu ya. biasa udah nyala udah nyala Sudah. Terima kasih Adek. Boleh duduk lagi ya. udah nggak disuntik Baik Ibu, setelah dilakukan hasil penimbangan ternyata memang betul berat badan
Adik Safi kurang mencukupi untuk anak seusianya, sehingga diperlukan asupan makan yang lebih bergizi. Salah satunya ibu bisa dimulai dengan asupan yang padat energi dan padat protein, karena jika berat badan adiknya kurang dari kebutuhan anak seusianya, ini bisa mempengaruhi dari kebutuhan energi dan protein terutama. Itu teh gimana ibu cara nambahin berat badannya? Baik, kalau begitu saya akan memberikan beberapa pilihan solusi yang bisa ibu lakukan ya ibu. Yang pertama, kita bisa dimulai dari ibu bisa memberikan cemilan yang padat gizi, contohnya seperti puding susu, kemudian ada bola-bola tempe atau bola-bola daging. Yang kedua, ibu bisa menambah jumlah frekuensi makan Adik Safi menjadi 5 kali dalam sehari. Itu mencakup 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, kira-kira dari 2 solusi tersebut ada nggak yang bisa ibu lakukan di rumah? Kayaknya saya mau mengambil bikin puding susu dulu gitu ya, soalnya Dede Safi suka makannya yang manis-manis. Baik, ibu itu sudah pilihan yang sangat baik sekali. Ya. Kalau begitu, kita mulai menetapkan tujuan untuk jangka pendek terlebih dahulu ya ibu. Berarti ibu bisa dimulai dengan membuatkan cemilan yang padat energi tadi. Contohnya seperti puding susu, karena kebetulan Adik Safi suka makan yang manis. Ya. Apakah ibu setuju dengan tujuan tersebut? Iya ibu, saya setuju. Baik ibu, kalau begitu kita bisa lanjut untuk menetapkan beberapa langkah yang akan kita lakukan setelah ibu menyetujui dari tujuan tersebut. Rencana yang pertama, ibu bisa mulai membuat cemilan yang padat energi tadi seperti puding susu atau bola tempe atau bola daging. Rencana yang kedua, ibu bisa mulai menambah jumlah frekuensi makan Adik Safi menjadi 5 kali dalam sehari, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Rencana yang ketiga, ibu juga bisa menambah lauk protein hewani sebagai sumber asupan protein. Contohnya setengah butir telur diberikan setiap kali makan, atau bisa diganti dengan tempe atau ayam juga. Nah, dari ketiga rencana tersebut, kira-kira yang mana yang mudah ibu lakukan untuk di rumah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ibu sendiri? Saya mau nyobain nambah makan dari sehari 5 kali, sama Penambahan lauk. iya penambahan lauk dari cemilannya. Ibu, bola-bola daging nanti dicobain di rumah bikin ya, sama bola tempe. Oke, baik. Itu sudah pilihan yang luar biasa sekali ya ibu. Berarti kalau begitu saya izin mengulang kembali ya ibu terkait tujuan yang sudah kita sepakati tadi. Dimulai dari ibu akan membuat produk cemilan yang padat energi tadi, contohnya puding susu atau bola tempe atau bola daging. Kemudian tujuan jangka panjang, ibu bisa mulai menambahkan sumber protein sebagai lauk yang diberikan dalam porsi kecil namun sering. Itu bisa dimulai dari setelah ibu memberikan cemilan yang padat gizi tadi. Nah, dari kedua pilihan dan tujuan tersebut, apakah sudah realistis menurut ibu? Realistis ibu. Baik ibu, alhamdulillah kalau begitu kita sudah mulai menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk kedepannya. Semoga ini bisa dimulai dari minggu sekarang ya ibu. Nah, kemudian saya mau bertanya terlebih dahulu, di minggu ini kira-kira ibu akan membuat yang mana terlebih dahulu ya ibu dari dua tujuan tadi? Apakah yang produk cemilan atau yang lauk? Mau buat cemilan dulu deh ya ibu ya, yang ada apa tadi teh? Ada gizi. Padat gizi seperti puding susu ya. Betul itu. Kalau begitu berarti di minggu ini ibu akan mencoba membuatkan cemilan yang padat gizi seperti puding susu tadi. Jika Adik Safi sudah mulai menyukai, kita bisa lanjut di minggu berikutnya. Baik ibu, baik. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ibu tanyakan atau sudah cukup? Cukup ibu, terima kasih banyak, jelas banget. Baik, alhamdulillah. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan ya ibu, supaya nantinya kita
bisa mengetahui perkembangan berat badan Ade Safi supaya berat badannya terus terpantau. Iya Bu. Kayak gitu. Terima kasih ya Ibu. Gimana Ibu? Ya, saya nggak apa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Ibu mau konsultasi lanjutan yang kedua ya Bu? Iya betul. Ya Ibu, boleh ya duduk dulu, nanti tunggu sebentar ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Tunggu sebentar ya Bu, mau konfirmasi dulu ke ahli gizinya. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Ini Bu, klien atas nama Yasmin. Ada ini Bu, konsultasi lanjutan. Beliau sedang menunggu di ruang tunggu. Oh, Ibu Yasmin yang minggu lalu datang ke sini ya Ibu? Iya Ibu, betul. Kalau begitu boleh langsung dipersilakan untuk segera masuk ke ruang saya ya Ibu. Baik Ibu. Terima kasih. Iya. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu silakan duduk. Iya, silakan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Yasmin. Pagi Ibu. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, bagaimana Ibu? Apakah sudah ada perkembangan terkait Ade Safi yang minggu lalu? Alhamdulillah Ibu sekarang teh suka banget. Terus teh nambah makannya, nambah wae 5 kali sekarang teh. Makannya jadi lebih mau makan. Ada kudik susu teh Ibu. Berarti Ibu sudah melanjutkan rencana yang di pekan lalu ya Ibu, karena Ibu sudah menyetujui untuk membuat cemilan yang padat gizi tadi seperti membuat puding susu. Apakah Ibu sudah membuatnya? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya Ibu? Alhamdulillah dari minggu lalu teh naik BB-nya 0,3 kilo Ibu. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu berarti sudah mulai memasuki perkembangan yang sangat baik ya Ibu. Itu Iya, sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sekali. Nah, untuk di minggu ini apakah adanya sudah ditimbang berat badan lagi Ibu? Udah Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, saya izin bertanya terlebih dahulu, Ibu, apakah Ibu mengalami kesulitan selama pekan kemarin? Apakah ada hambatan atau kendala dalam menyiapkan makanan untuk Ade Safi? Ada sih kan sedikit sibuk ya, tapi saya teh sempetin aja lah masak yang yang gampang gitu buat si Dede Sapi biar mau makan. Sekarang minta makan lain. Oke, alhamdulillah itu sudah luar biasa sekali ya Ibu. Kalau begitu saya akan memberikan beberapa pilihan rencana yang akan kita mulai lakukan di minggu selanjutnya, karena Ibu sudah berhasil memberikan cemilan yang padat gizi tadi sehingga Ade Safi mulai asupan makannya mulai bagus, betul. Nah, kalau begitu di rencana yang pertama Ibu bisa mulai melanjutkan membuat cemilan yang padat gizi tadi, contohnya seperti puding susu atau bola tempe atau bola daging. Rencana yang kedua, Ibu bisa mulai menambah frekuensi makan Ade Safi menjadi 5 kali dalam sehari, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Kemudian rencana yang ketiga, Ibu juga bisa menambah lauk sebagai sumber protein. Yang tadi itu sumber protein hewani bisa dari telur, bisa dari ayam, bisa juga dari sumber protein nabati dari tempe. Untuk setiap kali makan diberikan dengan porsi yang kecil namun sering, supaya adanya nggak rewel gitu ya. Kita bisa mulai memberikan dengan porsi yang kecil dulu, tapi diberikan dengan waktu yang cukup sering. Nah, dari ketiga rencana tersebut kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya yang mana ya Ibu? Sekarang mau nyobain bikin cemilan bola-bola dagingnya. Ibu mah tinggi protein. Iya, tinggi proteinnya. Nah, soalnya suka nyemil sekarang mah. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu berarti kita mulai menetapkan tujuan untuk jangka panjang selanjutnya Ibu, karena Ibu sudah berhasil memberikan cemilan yang padat energi dan padat gizi sehingga Ade Safi mau makan.
Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memilih membuat bola-bola daging, ataupun ibu juga bisa menambah lauk sebagai sumber protein yang lain. Jadi dibuatkan dengan cemilan yang menarik, dengan bentuk yang menarik seperti bola daging, bola tempe, atau bentuk-bentuk yang lucu. Saya harap semoga kedepannya Adik Safi bisa mau makan dengan lebih lahap ya Ibu. Amin Ibu, nanti juga saya tambahin variasi-variasi lauk hewaninya ya Ibu. Oke, baik. Mungkin sekian dari konseling hari ini. Apakah dari Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup jelas Ibu. Alhamdulillah kalau begitu, semoga kedepannya Adik Safi bisa menambah asupan makannya sehingga berat badan Adik Safi bisa naik. Ya, Dari mulai perkembangan yang minggu lalu pun itu sudah jelas hebat sekali Ibu, perkembangan yang luar biasa. Mungkin cukup. Ya, semangat ya Ibu, dan Adik memberikan makanan yang terbaik untuk Adik. Oke, Ibu makasih banyak ya. Oke. Ya. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sama Ibu. Iya.